Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Bambang selaku owner KMCI, juga teman-teman semua yang berbahagia dan yang saya sayangi. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa sampai di tempat ini, kita bisa, insya Allah kita bisa bersilaturahmi dalam acara buka bersama studio KMCI. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu pembukaan sudah saya sendiri, dan pembacaan kalam ilahi dibacakan oleh Syifa dan terjemahannya dibacakan oleh Amelia. Marilah kita mulai acara ini dengan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Syifa dan terjemahan dibacakan oleh Amelia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183-184. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sama-sama mendengarkan kalam ilahi yang dibacakan oleh Sifa dan terjemahan dibacakan oleh Amelia. Ya, insya Allah yang mendengarkan dan membacanya kita sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Bambang. Nah, sekarang beneran nih Pak. Sebagai selaku owner KMCI Studio, silahkan Pak Bambang. Selamat sore semua. Sore. Bulan suci, bulan Ramadan. Berpuasa sucikan hati. Selamat berbuka untuk kalian. Semoga menang sampai hari yang fitri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hari ini bisa hadir untuk berbagi, berbuka bersama-sama di tempat ini. Saya selaku pimpinan di sini mengucap syukur untuk setiap acara yang bisa diadakan di tempat ini supaya menjadi berkah buat kita semua. Mungkin kalau di tahun-tahun lalu karena ada pandemi tidak bisa dilaksanakan, kita wajib bersyukur kalau tahun ini bisa bersama-sama untuk berbuka puasa di tempat ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Nanti apa yang dipersiapkan disyukurin aja. Terima kasih semuanya. Sampai di sini saja. Baiklah, terima kasih Pak Bambang. Ya, selanjutnya teman-teman, ini ada acara keempat yaitu podcast dari Kilurah dan Kimo. Ya, persilahkan kepada Kilurah. Kilurah mana Kilurah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dove Lovers, balik lagi di KMC Channel barengan saya Kimo. Nah, hari ini spesial banget nih. Udah lama kita nggak ketemu dan sekalinya ketemu di sini ramai banget nih. Ada teman-teman dan kakak-kakak Dovers yang mau bukber di KMC Studio. Oke. Terus, nah, seperti tahun-tahun sebelumnya nih ya, setiap bukber di KMC itu pasti ada bintang tamu. Nah, kayak tahun kemarin nih, kita ngundangin presiden untuk jadi bintang tamu di sini. Nah, kira-kira hari ini teman-teman ada yang tahu siapa bintang tamunya? Siapa ya? Menteri ya? Menteri kah? Menteri? Oke, siap. Ya udah kita panggil aja ya bintang tamunya, yaitu meski bukan presiden tapi gayanya paling keren, paling suka pakai baju berkerah karena dia Ki Lurah. Boleh kita sambut sama-sama teman-teman. Silakan Mas. Woi, waduh, udah gimmick aja, datang-datang. Boleh, silakan Bapak Lurah. Oh, boleh. Wah. Mau tanda tangan apa nih? Gelap ya? Buka aja kacamata ya. Oh iya. Coba tanda tangan. Banyak gimmicknya ya, Lurah ya. Di mana? Ayo. Mana aja Pak? Baik, bukan catatan utang. Bukan. Ayo yang mana? Ayo. Oke. Muda ini. Apa tuh? Nara Bukan Lurah. Sudah. Oh iya, kenapa? Sudah beli baju? Belum dapat THR ya? Dapat THR. Oh, sombong, Leo. Itu nggak takut kena itu KPK? Enggak. Ini. Enggak. Hah? Orang kaya. Oh, orang kaya. Oh. Kalau mau jadi Satu lagi. Oh nanti. Nanti. Ya. Nanti saya tambahin lagi ya. Sabar ya. Boleh ke tempat asalnya ya. Keringetan mbaknya boleh ya? Kenapa Ki Lurah? Kenapa? Kalau pengen jadi politikus, itu harus orang kaya. Oh gitu, kenapa Kalau nggak emang? kaya masih setengah-setengah. Nanti kalau udah jadi politikus, korupsi. Oh. Kalau kayak saya, nggak mungkin korupsi. Nggak korupsi ya? Menggandakan uang ya. Beda ya? Beda. Itu tapi bisa dibeli buat beli cilok nggak? Oh, bisa. Oh bisa. Asal penjualnya jangan pakai HT. Oh iya. Wah baik loh. Kan? Jangan Bahaya. Pak maaf ya kalau ada itu nanti gara-gara Ki Lurah nih. Oke, Ki Lurah mau ngapain nih sini? Apa lagi? Pas Pamlur. Iya, pasukan pengaman lurah. Oh, Pas Pampres, pasukan pengaman presiden. Oke, ini Pas Pamlur. Oh, pas Pamlur. Pasukan pengaman lurah. Oke, udah berapa lama di sini? Baru tadi. Oh, baru tadi. Cabutan ya? Udah berapa lama gila? Kalau belum kasih dong THR, tadi udah dikasih. Ya Allah. Segini Ki Lurah terkenal. Lagi dong. Ajak Kamelia ke Margonda ya. Margonda City atau Margonda Street terserah. Iya. Udah boleh silakan. Boleh. Aus ya kayaknya boleh buka dulu ya, buka duluan. Nggak biasa ini kamera ya. Oke, Pak Lurah boleh pakai ini dulu. Iya bener. Ini saya tumben diundang di sini ada apa ya? Iya, ini saya mau nanya dulu nih. Ini siapa sih Ki Lurah? Ki Lurah itu kisah lucu Ramadan. Oh, kisah lucu Ramadan. Apa jadi tuh? itu sebenarnya program ini tahun kemarin. Tahun kemarin. Terus? Cuman karena saat itu masih pandemi, terus saya juga sibuk, ya kan? Oh, sombong boleh dong. Boleh. Walaupun tidak ada job. Modal. Iya. Sombong modal jadi politikus. Boleh, Ya. bener. Jadi baru sekarang terrealisasi. Oh gitu. Jadi kisah lucu Ramadan itu. Ya dia yang lewat barusan. Ya boleh lagi. Isinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. yang Oke. lucu-lucu. Nah, itu udah sejak- nonton belum? Udah dong. Ada. Pokoknya kalau nggak Apa? nonton ketahuan. Karena saya mau kasih hadiah ini. Oh ini hadiah, Iya. jangan takut. Berarti yang dapat THR bukan cuma itunya doang ya. Bukan. Nah, Teman-teman juga di sini ada kasih itunya, hadiah. THR. Nanti ketahuan nih siapa yang nonton siapa yang enggak. Oh ya gitu. kan? Oke. Udah siap teman-teman? Siap belum? Siap belum? Siap belum? Ngomong-ngomong udah dapat kupon belum mereka? Belum, Pak. Ya. Kupon apa lagi? Sembako. Oh, sembako. Oh. Kasih kuponnya dulu Banyak dong ya? nomornya. Ya pakai nama apa kagak? Ya enggak, kasih. Iya. Oh.
Aduh, tempe bener. udah urusan dapurnya Belum siap. udah. Belum siap juga tempe bener. Ya emang biasanya kayak gitu kan. Iya. Nah, ini mau nanya lagi nih Kilurah. Sejak kapan sih itu episode Kilurah tayang? Kilura itu tayang kalau nggak salah di hari Kok nggak pertama. salah sih? Harus bener dong. Ya, kalau nggak salah ya bener Oh kan. iya bener. Udah catatan primbonnya. Oh iya, iya. Terus mereka tahu belum? Mangga diambil. Oh iya iya. Oh. Ini apa Pak? Baru disuruh ngambil angka mau tambah kilo. Ayo tolong dibagikan nanti ya, nanti saya sebut angkanya. Oh iya teman-teman boleh ya biar nanti Oh dapat ini THR Bu, bonus sudah siap hadiahnya Bu. Kilurah. Ada handphone, ada menginap Apa lagi? di Hawaii bersama Kayak banget duitnya dari Bang mana Bolot. sih Pak Lurah? Boleh tahu nggak kayak? di endorse, Oh, di-endorse. sama KMJ Channel. Oke, terus nah Oke. tadi apa namanya Ya itu awal Ramadan. awal Ramadan. Ya kita coba ternyata responnya bagus. Kan kalau nggak salah pertama itu langsung 1.200 viewer. Wih, Iya. 1.200 viewer. Cuman pas tayangan kedua, ketiga anjlok nggak tahu dah. Saya bingung kenapa. Kurang promosi berarti. Mungkin, tapi berikutnya tiba-tiba Naik lagi. jadi 1.500. Terakhir Berapa terakhir? viewernya 2.100 khusus Palura. Oh, iya. Tepuk Itu tangan sekali tayang. dong. Sekali tayang ya. Iya. Wah, luar biasa kan? Luar biasa banget. Dan nonton ya? Nonton dong. Kalau nggak nonton tempe bener. Nonton kok, nonton. Nah, terus Oke. Kilura itu isinya apa sih gitu? Maksudnya kenapa akhirnya Kilura ini muncul gitu? Apakah keresahan dari seorang Bapak Erik atau gimana? Sehingga akhirnya membuat program Kilura? Atau emang bikin konten aja? Hanya konten sebenarnya sih. Jujur ya. Iya. Iya, pokoknya puasa itu jangan Dibuat pusing. dibuat terlalu serius atau takut. Aduh, haus nih. Heeh. Ini ya, kita kasih hiburan, kasih yang lucu-lucu. Tapi ada hubungannya dengan Ramadan. Oh gitu. aja. Contohnya kayak gimana? Contohnya tentang barang siapa, ya kan? Siapa yang punya barang? Barang siapa? Barang siapa yang pada saat puasa Apa? Eh, Ayo. lupa kan? Kok lupa? Ayo. Pokoknya barang siapa yang makan kurma. Iya. Oh iya spontan bikin. Makan Ijek kurma. nggak nonton ya, jangan ya. Makan kurma, ya kan? Ya. Itu bagus. Pahalanya itu bagus, ya kan? Terus? Tapi ya jangan dimakan dengan biji-bijinya. Kenapa? Ya kecelak lah. Oh, kecelak ya, oh Tapi iya. bener ada gitu. Oh gitu. Kayak gitu-gitulah. Pokoknya sesuatu yang lucu lah Lucu. yang ada Nah, hubungannya. Itu kan 30 hari kan berarti naik terus kan? Ya. Itu dapat inspirasi itunya dari mana? Ada aja sih yang ngasih masukan juga. Terus lagi baca-baca nemu, oh ini bisa nih buat tahu materi kayak gitu. Oh gitu. Apa aja? Gitu. Apa aja? Iya, mau begini juga bisa. Coba. Nanti lah. Oke, ya udah. Kayaknya Pak Lurah udah blank ya kayaknya ya. Ya, ditanya nggak keluar gitu kan. Antara biasanya kalau blank kayak gini antara belum makan sama emang belum di briefing sebelumnya ya. Iya. Durasi. Iya. Oke, lupa. Nah, karena durasi Oke. berarti kita langsung aja ya pertanyaan ya. Oke. Oke, Saya pertanyaannya. sebut angka ya. Oke. Oh, ada angka. Ayo. Siap-siap yang angkanya saya sebut. Coba nomor 15. 15. Ada yang punya nggak? Ada 15? Nggak ada. 8? Oh, ini nomor. Boleh bagi nomor lagi. 8? Ada 8? Yang punya. 8? 4? Bentar, Bang ambil. Bentar, Pak. Bang ambil nomor, Pak. Pending, Pak. 4? 1? Aku. Oh, Oke. itu ada. Siapa? Oke, pertanyaannya. Katanya mau ngasih pertanyaan? Oh, saya Oh, pertanyaannya. Pokoknya nggak ada apa, Bu. Nggak ada apa. Pokoknya yang nonton Kilura aja Bisa nih, jawab, ya. yang bisa jawab. Itu tadi nggak apa. Pertanyaannya gampang kok. Apa kepanjangan Kilura? Tadi komedi lucu Ramadan. Kisah lucu Ramadan. Yeay. Boleh di sini Kak Silakan, Akis. silakan. Kak Akis. Silakan. Lumayan kan?
Lumayan Boleh kan? dibuka nggak? Boleh dibuka nggak? Oh nggak usah, nggak usah, nggak usah. Oh udah. Tidak, ini nanti buat kupon makan ya. Ambil lagi. Oke, Oke. lanjut selanjutnya. Nomor 7. Nomor 7 ada. Oh, ya. Oh ya, boleh. Pertanyaannya dari Bang Eri. Pertanyaannya apa ya? Oh, pada saat Kilura edisi Lurah Halu, Pak Lurah itu pakai kaos apa ya? Warnanya? Oke. Biru. Bener loh, berarti nonton. Bagus. Enggak, dia udah nonton dulu tadi. Ayo habis Japrian. Nomor Selanjutnya. 10. Ya, Nomor 10. 10 ada 11. 11. Ada Kakak Nadia. Nadia. Saya berarti. Ya. Boleh. Dari tahun berapa ide Kilurah ada? Tahun kemarin itu 2022. Yeay. Subscriber sejati. Oh ya. Boleh? Lanjut Oke. lagi. Selanjutnya 22. Aku. Wih, Boleh. 22. Wah, ini cewek semua nih Kilur. Iya deh, fansnya penggemar cewek deh. Aduh. Ayo, gimana nih? Wah, Bu Lurah saya nggak ikut-ikutan, Bu. Silakan. Di episode berapa Kilura bukan di episode berapa, pasti nggak tahu kalau di episode berapa ya. Ada Hah? di video yang mana? Di video mana? Dia nggak tahu juga pasti di mana. Ya, oke, di Ayo. video mana yang Pak Lurah itu ngomongin tentang kumur-kumur rasa, kumur-kumur dengan air kelapa. Maksudnya di gimana sih? Pertanyaannya nggak jelas. Nggak jelas. Tadi video mana? Ayo gimana Pak Lurah? Oke, Mau pakai baju dilempar? apa aja deh. Pakai baju apa? Iya, waktu kumur-kumur air kelapa episode itu. Merah. Salah. Gimana? Kita Sekali lempar lagi. aja. Lempar apa? Lempar aja. Coba. Lempar ke Colby. Oh, langsung tunjuk. Salah juga. Lempar lagi. Coba. Ramli. Enggak nonton berarti. Belum jawab. Iya. Apa? Pakai baju apa? Putih? Baju putih. Bener nggak? Benar dong. Baju putih itu baju apa ya? Iya, maksudnya itu kemeja, kaos atau apa? Lebih kayak koko kemeja gitu. Kok mirip? Kok mirip sama ininya? Mirip sama ininya? Pertanyaan titipan. Ya. Berbuka dengan yang Oh ya. Oke. Oke. Nomor 7. Ya, 7 siapa? lagi. Oh, lagi. 3. Udah kan tadi. 3. Ada Kilur. Siapa 11. lagi? 15. 17. Nih, 19. Gak ada. nggak ada. Tunjuk aja. Bu Siwi. Pak Lurah. Ibu Siwi. Iya. Iya. Berbukalah dengan yang Yang manis. Salah. Yang disayang. Iya. Oke, durasi. Oke, durasi. Oke, siap. Kilura mau di sini? Oh, enggak dong. mau pergi dulu. Belum diusir kan? Belum diusir. Iya. Ya udah, Kilura. Udah selesai ya? Udah selesai nih. Oke, makasih. Saya tanya dulu dong ke Kilur. Saya dadah dulu. Oke teman-teman, seru banget ya tadi ngobrol-ngobrol sama game sama Kilurahnya, dan berhubung durasinya udah mepet dan setelah ini akan ada kultum dan kita juga mau buka. Jadi saya tutup dulu untuk acara hari ini. Terima kasih, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen semua video di KMCI Channel. Aduh, Oke, saya biar Kimo, seru. dadah. Baik, Setahun terima ya di sini kasih ya. Kak Kimo dan Kilura. Salam buat Papa Erik Zanov ya. Oke, baik teman-teman, kita Dari lanjutkan mana? acara Lelah berikutnya. Insya Allah Wih, acara luar biasa, Kak yang Hana. sangat kita tunggu-tunggu untuk vitamin jiwa kita, untuk tambahan ilmu kita. Yuk, kita Acara jalan ke kultum yang akan dibawakan oleh Bang Bonar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.
Alhamdulillahilladzi amarona bisyami Ramadan wa naffala lana bil qiyam wa tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati owner KMCI Pak Bambang, Pak Erik Zanov, ya. Juga semuanya yang hadirin hadirat sekalian yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama adalah untuk saat ini di sore yang cerah ini, ya, adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji Tuhan seru semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya yang tak terhingga. Di antaranya yang pertama, kita masih beriman kepada Allah, bernabi kepada Rasulullah, beragama Islam, diberi kesehatan, juga diberikan waktu luang atau kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan di KMC ini dalam rangka kita bersilaturahim, kita berbuka puasa bersama. Ini adalah acara yang luar biasa. Semoga acara ini dapat berjalan penuh keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah dan istiqomah kita, ya, dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semua, alhamdulillah juga kita akhirnya Allah pertemukan dengan tamu agung, ya, dengan tamu agung yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Terlebih para salafus soleh. Para salafus soleh itu menanti-nantikan tamu agung ini, yang kedatangannya memang dipersiapkan bahkan 6 bulan, ada yang 3 bulan mempersiapkan diri untuk menyambut tamu agung ini. Tidak itu adalah Rasulullah SAW. Tidak terkecuali Rasulullah SAW. Beliau memang tidak pernah berdoa kepada Allah meminta dipanjangkan usianya. Tapi pada saat beliau masih bertemu dengan bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Makanya begitu kita masih hidup di bulan Rajab, kita disunahkan atau dianjurkan untuk berdoa seperti tadi, ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan setelah kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, apalagi tamu agung ini sekitar berapa hari lagi akan meninggalkan kita ini. Ini hari ke-24, ya. Ya, hari ke-24. Seminggu lagi akan pergi meninggalkan kita. Nah, kita harus berintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan hingga di hari ke-24 ini? Ya. Apakah kita sudah mengoptimalkan ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini? Ataukah kita hanya berpuasa seperti orang awam, atau puasa seperti orang khusus, atau puasa seperti orang khusus bil khusus? Nah, itu yang patut kita pertanyakan di dalam diri kita. Apakah kita hanya sekedar menahan lapar dan haus saja,
Apakah kita puasa kita juga selain menahan lapar dan haus, kita menahan tidak membicarakan keburukan orang lain, kita menjaga mulut, mata, telinga dan anggota tubuh kita yang lain? Apakah kita juga sudah menjaga hati kita daripada bersuuzon ya kepada orang lain? Pikiran kita apakah masih negatif kepada orang lain? Nah, itu kita harus introspeksi diri. Hadirin sekalian, saudara-saudara semua, bulan suci Ramadan ini ya, Allah menciptakan bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan. Ya. Nah, di balik kemuliaan ini ada 3. Kalau kita kelompokkan menjadi 3, ya, banyakkan ulama mengelompokkan bulan Ramadan ini menjadi 3. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Seperti Rasulullah sabdakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrum mubarak." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apa itu keberkahan? Nah, keberkahan di sini adalah kebaikan yang datangnya terus-menerus pada suatu perkara. Nah, itulah kenapa bulan suci Ramadan disebut bulan penuh berkah. Ada satu kisah yang menarik di sini, yaitu pada saat Aisyah radhiyallahu an, ya, pada saat itu dia berada di rumah, Rasulullah SAW pergi, kebetulan ada satu urusan kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Nah, Siti Aisyah sedang menunggu di rumah. Dia memakai burdah Rasulullah. Burdah itu semacam pakaian dingin ya, kalau kayak selimut, tapi selimut yang tipis ya, burdah ya. Nah, tidak lama kemudian beliau udah melihat, Siti Aisyah ini melihat dari kejauhan Rasulullah SAW pulang menuju rumahnya. Pada saat itu penglihatan Aisyah itu sedang hujan lebat, sedang turun hujan lebat. Dia khawatir, loh, kok Rasulullah nggak kehujan, nggak kebasahan? Gitu sampai sini, wahai Rasulullah, kan hujan lebat, kok tidak basah sama sekali baju kamu? Nah, Rasulullah hanya tersenyum saja, tersenyum. Harus langsung beliau katakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu telah melihat hujan di alam gaib, di mana melihat hujan di alam gaib ini hanya diberikan kepada wali-waliullah, pada para orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang coba kamu buka burdahmu. Begitu dibuka burdah yang dikenakan oleh Aisyah, burdahnya Rasulullah, maka setelah dia buka, oh iya, tidak hujan. Nah, kenapa hujan pada saat itu? Itu adalah hujan berkah. Jadi pada saat bulan suci Ramadan selama sebulan penuh ini kita nggak ngelihat. Ini sebenarnya berkah lagi turun nih, penuh turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus mengikuti cara-cara Rasulullah dalam menyikapi bulan suci Ramadan, ya. Nah, untuk kita sukses dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ada berapa tahapan, ya. Yang pertama ini mumpung masih ada ya seminggu lagi. Yang pertama itu kita harus niat ini. Niat kita harus luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mana niat ini terbagi 2 ya. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, melaksanakan ibadah puasa sesuai syariat, sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau niat ini sudah salah, maka puasa kita, khususnya pada kali ini, juga ibadah-ibadah yang lainnya, kalau niatnya salah, maka akan rusak semuanya. Tapi kalau niatnya sudah benar, maka insya Allah amal ibadah kita termasuk puasa ini adalah benar. Ya. Contohnya, misalnya kita dalam ilmu fikih kita harusnya sudah pelajari dulu sebelumnya ya. Misalnya niatnya salah, dalam niat itu tidak karena Allah ya, niatnya karena ria, karena mau pamer. Ada misalnya kita dalam hal sholat, ada teman misalnya ada ulama atau orang yang ditokohkan, kita sedang sholat, kita bagus-baguskan gerakan sholat kita doa, kita khususkan khusuk-khusukkan supaya dilihat oleh orang yang kita tokohkan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Yang kedua adalah dengan cara kita puasa atau melakukan ibadah lainnya sesuai dengan yang disyariatkan. Karena kita kalau tidak dengan yang disyariatkan, maka akan tertolak amalan kita. Misalnya kita puasa ini ya, udah ikhlas benar karena Allah, tapi tidak sesuai dengan yang disyariatkan, tertolak amalan kita. Contohnya buka puasa sebelum maghrib
Lah kan nggak sesuai syariat dong. Misalnya sholat subuh 3 rakaat nggak sesuai syariat, tertolak amalannya. Nah itu niat harus benar. Yang kedua, ya, yang kedua itu ya kita puasa hendaknya ya mempelajari ilmu ibadah yang akan kita lakukan. Terutama ilmu puasa ini, fikih puasa harus kita pelajari dulu. Termasuk ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebelum kita melaksanakan tersebut, kita pelajari dulu. Apa sih puasa itu? Ya, apa sih yang disunahkan dalam puasa? Apa sih yang dimakruhkan dalam puasa? Karena kalau kita sudah tahu semuanya, kita jalankan, maka insya Allah puasa kita akan bernilai sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah SAW jangan sampai kita disebut cuma ahli ibadah saja, tapi ahli ibadah yang beribadah dengan ilmu. Ya, oleh karena itu, kenapa harus dengan ilmu? Karena akan bernilai puasa kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, itu. Jadi kita sebelum melaksanakan ibadah harus menuntut ilmu tentang ibadah yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga caranya adalah planning, merencanakan selama bulan suci Ramadan ini apa saja nih yang akan kita lakukan nih supaya saya mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan, biar nanti setelah Ramadan kita mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Nah, itu kan harus ada perencanaan yang matang. Jadi apa saja, misalnya habis tarawih, mau tadarus, mau itikaf, nanti kalau nggak ada job nih habis-habisan tilawah Al-Quran. Nah, itu ya, itu harus kita laksanakan. Nah, itu adalah bulan penuh berkah, itu nomor 1. Nomor kedua, Ramadan itu bulannya ibadah. Disebut juga bulan ibadah. Karena di saat inilah ibadah-ibadah yang Allah wajibkan berada di bulan suci Ramadan. Pertama, puasa. Kedua, sholat tarawih, sholat sunat tarawih. Ketiga adalah nanti di akhir Ramadan, zakat fitrah. Itu menentukan apakah amalan Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat kan wajib, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah sholat malam. Dan yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dijumlahkan menjadi 83 tahun 4 bulan. Ya, jadi usahakan ini. Saya kalau nggak salah sepengetahuan saya ada di dalam kitabnya karangan Imam Ghazali. Itu kalau puasa jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya adalah di malam ke-25. Insya Allah nanti malam. Insya Allah. Ini kalau berdasarkan daripada pengalaman Imam Ghazali dalam dia memperhitungkan kapan nih Lailatul Qadar, itu ada di dalam kitabnya. Gitu, ya. Jadi mudah-mudahan nih bagi kita semua nih yang kemarin biasa-biasa aja puasanya, yang nggak tilawah Al-Qur'annya juga ya yang penting baca aja. Karena Al-Qur'an ini punya hak 2 kali dihatamkan minimal loh. Ini haknya Al-Qur'an dihatamkan minimal 2 kali dalam setahun, yaitu 1 kali hatam di bulan suci Ramadan, 1 kali hatam selama kita beraktivitas selama 1 tahun penuh. Itu haknya Al-Quran. Jangan sampai kita nanti dituntut oleh Al-Quran, karena haknya Al-Quran juga selain kita hatamkan selama 2 kali dalam setahun, itu haknya adalah dibaca. Jangan kita punya banyak Quran yang satu dianggurkan. Jadi boleh tuh ada misalnya Quran ini nggak pernah dibaca nih, ada satu amalan yang kita lakukan, misalnya nih ada satu Al-Quran ini khusus kita untuk tilawah Al-Quran kita nih pribadi. Nih Quran ini nggak pernah dibaca, ambil aja satu kita baca khusus. Ada amalan tuh kalau kita mau mau dibebaskan dari siksa kubur, ya, atau amalan setaraf dengan pahala di malam Lailatul Qadar adalah antara maghrib dan isya setiap hari ya. Kalau kita mampu, kita amalkan tuh baca surah As-Sajdah sama surah Al-Mulk. Nah, kalau kita baca, kita lazimkan itu kita baca, maka sama pahalanya dengan kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Apalagi kita baca Al-Mulk sebelum tidur kan, itu akan dibebaskan dari siksa kubur. Karena pada saat itu Rasulullah SAW pernah, para sahabat itu, kalau nggak salah sahabat, saya lupa, itu pada saat melewati satu kubur, ada yang sedang membaca surah Al-Mulk. Dia dengar itu, di dalam kubur, baca surah Al-Mulk. Karena selama hidupnya
sebelum tidur dia melaksanakan atau melazimkan membaca surah Al-Mulk. Nah, yang terakhir yang ketiga, ya, bulan suci Ramadan ini disebut sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan. Di bulan inilah yang penuh kemuliaan kita mengikis habis dosa-dosa kita. Kita kikis habis, ya. Kenapa kita kikis habis? Karena di bulan suci Ramadan ini adalah Allah, ya, Allah memberikan maghfirah kepada kita semua. Ya, seperti yang hadis saya bacakan tadi, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, seperti tadi itu, barang siapa katanya tadi ya, Pak Lurah, Ki Lurah. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan sampai kita rugi, ya. Kita rugi, kenapa rugi? Karena orang yang rugi itu orang yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Jika, ya, seandainya siapa saja yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan ada satu lagi hadis, potongan hadis Rasulullah SAW yang artinya orang yang sengsara adalah orang yang tidak mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita, anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai termasuk orang yang tidak mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ini. Jadi masih ada 7 hari lagi, ya, seminggu lagi lah, ya, kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita masih sehat, masih ada waktu, mari kita penuhi terus bulan suci Ramadan di bulan ini nih, sebelum tamu agung ini pergi, mari kita optimalkan, ya, optimalkan amalan-amalan kita semuanya, ya. Selagi sempat, handphone itu kalau kata Habib siapa gitu, handphone itu setan gepeng disebutnya katanya. Ini setan gepeng nih, jangan sampai kita tertipu. Kita hisap diri kita, banyak kan kita lihat setan gepeng ini ber-WA, bermedsos, apa kita melaksanakan ibadah, tilawah Al-Quran, membaca buku-buku agama dan lain sebagainya, berzikir kepada Allah. Banyakan mana itu? Nah, dalam sehari coba kita hisap. Jujur saja pasti banyakan setan gepeng kita lihat. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir bagaimana caranya? Tadi yang terakhir 3 ya itu ya. Bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan ibadah, bulan maghfirah. Nah, untuk mendapatkan kemuliaan itu agar kita mendapatkan ampunan dan predikat takwa pada saat di akhir Ramadan nanti, kita berdoa. Kita minta setelah usaha kita lakukan, ikhtiar kita lakukan, ya. Jangan lupa berdoa. Percuma udah ikhtiar, udah ini, nggak berdoa, sombong sekali kita. Siapa kita? Ya, karena doa itu adalah menandakan bahwa kita itu sebagai hamba. Kalau nggak berdoa, kita sombong, sama dengan Allah. Yang nggak berdoa siapa? Ya Allah. Allah mana pernah berdoa? Ya kan, Tuhan. Berarti kita sama menyamakan diri kita dengan Tuhan. Makanya harus berdoa. Kata Allah, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku kabulkan, ya. Dengan doa, kenapa kita dengan doa diperintahkan untuk berdoa? Karena Allah ingin kebaikan buat kita, ya. Allah ingin kita baik semua nih. Allah ingin kita masuk surga semua. Berdoalah yang baik-baik, ayo. Allah, aku ingin permudah kalian. Allah ingin kalian ini hidupnya mudah. Allah ini ingin kalian ini masuk surga semua. Itu, ya. Jadi bagi siapa saja teman-teman nih yang habis sholat nggak berdoa, jangan. Ayo berdoa kepada Allah. Minta segala sesuatunya, minta kepada Allah. Allah sudah janjikan bahwa siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Nah, tapi tetap ingat, harus nuntut juga ilmu berdoa. Ada adab-adab berdoa. Jangan sembarangan. Misalnya berwudu dulu, atau menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Kan ada juga tuh, ada yang mengajarkan nggak usah angkat begini. Tapi ada beberapa ustadz, contohnya Ustadz Hidayat itu ada dalilnya, ya, yang sahih bahwa untuk mempercepat terkabulnya doa, kita angkat tangan seperti ini. Kita menengadahkan kita ke langit. Ya, jangan sampai dalam hidup kita ini kita tidak berdoa kepada Allah. Bahkan Umar radhiyallahu anhu pun yang dia takutkan, sesungguhnya kata Umar, sesungguhnya yang aku takutkan bukan dikabulkannya doaku atau tidak. Yang aku takutkan Allah tidak memberi ilham kepadaku untuk tidak berdoa kepadanya. Nah, itu. Umar takut bukan nggak dikabulin. Bukan.
Karena takut dia nggak berdoa sama Allah. Itu yang ditakutkan Umar. Ya. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman kita semua yang ada di sini hadis ini, mudah-mudahan dalam akhir-akhir di bulan suci Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan berkahnya Allah, rahmatnya Allah, pertolongan Allah, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam amal ibadah, puasa, sholat, tilawah Al-Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh amal ibadah kita nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua beserta keluarga mendapatkan predikat hamba-hamba yang bertakwa dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang sedikit yang dapat kami sampaikan. Apa yang baik datangnya dari Allah dan apa yang salah datangnya dari kekhilafan Al-Fakir sendiri. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita, profesi kita ini kan sebagai daber ya, yang sebagai ibu, sebagai ayah ya, kita ada bilang job lagi sepi lah ini, tapi tetap rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan minta kepada makhluk, mintalah kepada Allah ya. Mintalah kepada Allah, ya Allah, aku ini profesiku sebagai daber ya Allah. Aku tidak punya apa-apa, kemampuan apa-apa. Hanya kepadamu lah aku menyembah, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Minta pada Allah. Mohon ya Allah, jadikanlah aku seorang ayah yang mampu dengan rezekimu, mampu memberi menghidupkan, membiayai hidup dan kehidupan anak istriku, membiayai pendidikan anak-anakku hingga pendidikan tertinggi. Ya, mintalah sama Allah. Jangan minta kepada makhluk, karena yang menggerakkan makhluk nanti Allah. Jadi kita kalau minta kepada Allah, insya Allah akan dapat tuh job-job tuh. Ya, ada kok kisah-kisah teman-teman yang lain tuh yang selalu selalu bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, menjaga hubungan dengan Allah. Dia berdoa kepada Allah, nggak minta job. Misalnya seperti ini, ini ada sekalian lagi ya, dikit ya. Misalnya Bang Erik, misalnya punya job deh, bagi aneh dong job ini. Nah, itu kan berarti minta kepada makhluk. Jangan kita itu merendahkan diri. Jangan. Kita minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki, Engkaulah sebaik-baik memberi rezeki. Engkaulah yang maha kaya. Mohon ya Allah berikan rezeki kepada. Nanti pasti Allah. Tiba-tiba kita nggak tahu dari mana datangnya itu callingan. Ya, banyak kok. Iya benar. Ada temen yang begitu. Udah dia nggak pernah minta malu, dia takwa aja mau terus. Tiba-tiba dapat callingan. Halo bro, di mana nih? Ya apa? Enggak, ini lagi nganggur nih. Bisa minta sampel nggak? Boleh. Lolos, lumayan. Masya Allah, ada yang begitu. Pasti ada ya. Mudah-mudahan kita termasuk nih. Ya. Jangan sampai kita melacurkan diri kita kepada makhluk. Ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Kita nanti enggak dipertemukan di dunia saja, insya Allah kita seluruh keluarga kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan minta kepada Allah di doa ini agar diluaskan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, disehatkan badan kita dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan anugerah terindah dari Allah, yaitu kematian yang husnul khotimah, karena itulah gerbang kebahagiaan yang akan kita nikmati abadi kekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hazhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma stajib du'ana washfi maradana warham amwatana. Allahumma thabbitna bil iman wa thabbitna bil islam wa thabbitna bit tauhid wa thabbitna bil ma'rifah wa thabbitna bi i'tiqadillahi ta'ala min darid dunya wa ila daril akhirah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan.
Allahumma barik lana fi syahri Ramadan bis-sihha wal afiyah wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang diberikan oleh dari Bang Bonar. Semoga bermanfaat. Pastinya sangat bermanfaat. Dan seandainya kalau dari ustadz atau ustazah pernah bilang, seandainya kita mendengarkan ilmu yang kita dapatkan di depan kita ada getaran, kita ada rasa yang sesuatu yang lain di hati kita. Itulah iman. Semoga kita semua yang ada di sini juga dapat merasakan apa yang diberikan oleh Bang Bonar, dan mudah-mudahan banyak kebaikan untuk kita semua. Berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita bisa saling mendoakan, kita bisa memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit lagi. Berkah buat semua, kebaikan buat semua. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.